materi SBMPTN ya yang berhubungan dengan review kita hari ini. Oke, materi yang pertama adalah tentang kinematika gerak, di mana kinematika gerak ini teman-teman kemarin sudah pernah kakak jelaskan ada GLB dan ada GLBB ya, di mana perpaduan antara GLB akan menjadi gerak parabola. Kak, untuk GLB sendiri, kemarin GLB adalah gerak beraturan, di mana kecepatannya di sana nilainya tetap ya, maka tidak ada percepatan atau A-nya sama dengan 0. Kalau GLBB gimana Kak? Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Di sana cirinya memiliki percepatan yang tetap. Oke. Kak, untuk GLBB vertikal, kita lihat di sini. Nilai V-nya ya, itu dia berubah terhadap waktu diakibatkan adanya percepatan. Kalau kakak tuliskan kembali di kinematika ALB, GLB di sini dengan V-nya konstan, V-nya tetap, sehingga persamaan yang digunakan adalah S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, atau T sama dengan S dibagi dengan V. Sementara untuk di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ada dua ya, ada horizontal dan vertikal. Kakak buat di sini GLBB horizontal yang pertama. Kalau untuk GLBB horizontal gimana Kak? Nah, persamaannya nilai A-nya yang konstan. V-nya berubah terhadap waktu dengan persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian kalau VT, V0 tambah AT, selanjutnya VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2AS, dan satu lagi rumus langgaran kita, V0 tambah VT bagi 2 kali T. Catatan, kapan dia bertanda positif ini atau bertanda negatifnya? Kalau rumus yang kakak gunakan masih dalam tanda plus ya. Nanti A bisa 2, bisa positif, bisa negatif, tergantung dari geraknya atau gampangnya. Positif ketika dipercepat, gitu aja ya. Dipercepat, negatif ketika diperlambat. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk GLBB horizontalnya. Kalau vertikal gimana Kak? Apa yang membedakan? Vertikal di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Untuk normalnya ya, ketika di bumi, percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kak, untuk persamaannya menjadi gimana? S kita ganti jadi Y boleh, H boleh. H sama dengan ini V0T. Oke. Kemudian di sini tandanya masih plus kakak buat setengah GT kuadrat. Kalau VT-nya Kak, V0 tambah GT. Kalau VT kuadratnya Kak, ini V0 kuadrat ditambah 2GH. Kemudian H sama dengan V0 tambah VT dibagi 2 kalikan dengan T-nya. Oke, kalau pada horizontal plus minusnya tergantung dari dipercepat atau diperlambat, kalau di sini G-nya bakalan bertanda positif atau negatif bergantung dari gerakannya. Positif ketika gerakannya ke bawah, jadi arah geraknya searah dengan percepatan gravitasinya. Tapi kalau G-nya negatif, ini gerakannya melawan percepatan gravitasi, yaitu ke atas. Oke, ini di GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Gitu ya. Gimana? Ada yang mau ditanya di sini untuk materi di kinematika? Kakak review sejenak ya, kinematika gerak ya. Kakak review sejenak untuk materi kinematika sebelum teman-teman membahas review. Materinya review ya. Materinya review. Silakan, ada yang mau ditanya untuk di GLB dan GLBB? Enggak ya?
Nah, kemudian nanti perpaduan antara GLB dan GLBB inilah yang kita sebut sebagai gerak parabola, ya. Jadi gerak parabola di sini adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Oke, misalkan di sini kakak buat ya, untuk kecepatan awalnya, ini dia namanya V0, ya. V0 adalah kecepatan awalnya. Kemudian membentuk sudut misalkan theta kakak buat, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita sebut V0X, di mana V0X di sini adalah V0 cos theta-nya. Kemudian, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, kita sebut sebagai V0Y, di mana V0Y di sini adalah V0 sin theta. Nah, bentuknya kayak gini ya. Lanjut. Kak, suatu saat ya, bendanya ini kan dia bergerak ya dengan kecepatan V0 naik sampai di suatu saat misalkan berada pada titik ini, maka dia akan mempunyai kecepatannya V, kemudian yang searah dengan sumbu X namanya Vx, yang di sumbu Y-nya namanya Vy. Catatan, persamaan V di sini adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kak, untuk Vx-nya gimana? Vx pada gerak parabola, gerak di sumbu X-nya ini GLB. Karena sumbu X-nya GLB, Kak, sumbu X-nya ini GLB. Ini kakak buat gini aja. Sumbu X-nya GLB, berarti kecepatannya tetap ya. Sehingga persamaan Vx-nya bakalan sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta. Ini bakalan tetap. Nah, kalau sumbu Y-nya gimana? Sumbu Y-nya dia mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Karena awalnya ini gerakannya ke atas, kakak buat untuk VY adalah V0Y, ini langsung kakak buat dikurang. Ya, karena ini gerakannya ke atas. Dikurang YT. Catatan, V0Y tadi apakah? V0 sin theta. Berarti ini sama aja dengan V0 sin theta dikurang YT. Itulah kecepatan di sumbu Y-nya. Lanjut. Nah, ini bergerak lagi sampai di titik tertingginya. Titik tertingginya bisa kita sebut sebagai Y maksimum. Kemarin ketika di Y maksimum, nilai kecepatan di sumbu Y-nya harus sama dengan 0. Maka saat di titik tertinggi, dia hanya punya kecepatan di sumbu X. Sementara di sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti bergerak lagi tuh di posisi ini. Maka dia kecepatannya kemana, Kak? Ini kecepatannya V, yang searah sumbu X tetap Vx, yang di sumbu Y ke bawah jadinya Vy. Kalau ke bawah, maka persamaannya menjadi tambah, gitu ya, Y kali T. Oke, ini ya persamaan yang ada tadi kinematika dari GLB sampai GLBB. Kemudian kita bahas tentang gerak parabolanya. Ya, gerak parabola perpaduan antara GLB dan GLBB. Bentuknya yang seperti ini. Oke, cukup ya review kita ya untuk materi kinematika gerak dari GLB sampai gerak parabola. Sekarang ada yang mau nanya tadi, Kak. Oh, ada yang mau nanya ya? Oke. Kak. Ya, silakan. Kalau di titik puncaknya yang tertinggi itu ada rumus khususnya nggak? Oke, Kak, untuk di titik puncaknya ada rumus khusus nggak? Ya, ada. Yang pakai rumus hafalan ya, tapi turunannya dari lihat aja. Kalau Y maksimum kan V-nya 0, berarti kita dapat T-nya kan? Contoh, kakak buat ya. Saat Y-nya maksimum, ketika Y-nya maksimum ya, di sumbu Y
0. Di mana persamaan VY tadi apa? V0 sin theta dikurang GT. Karena VY-nya 0, kita dapat nih waktu di titik maksimumnya adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai persamaan yang VY kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratin. Ini V0Y kan? Dikurang 2GY. Saat Y-nya maksimum, VY-nya 0 ya. Berarti ini menjadi Y maksimum adalah V0 sin theta kita kuadratkan dibagi dengan 2G. Nah, ini pada titik tertinggi berarti ada rumus khusus nggak, Kak? Iya, ada. Bentuknya seperti ini. Oh iya, satu lagi. Kecepatannya gimana? Saat Y maksimum tadi, kecepatannya untuk rumus V-nya kan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Nah, berarti saat Y maksimum, ini cukup menjadi Vx saja, karena Vy-nya 0. Vy-nya 0, berarti kan Vx kuadrat. Ya, hasilnya Vx kuadrat. Diakarin, berarti Vx. Bentuknya yang seperti ini. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya untuk review kinematikanya. Oke, sekarang waktunya pengerjaan review. Silakan teman-teman. Kakak beri waktunya 10 menit ya. Kakak beri waktunya 10 menit untuk pengerjaan review. Kakak izin terlebih. Silakan teman-teman semua diperhatikan. Untuk soal nomor 1, di sini ada benda W yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon dari ketinggian 82 meter di atas permukaan tanah. Pada saat yang sama, benda Z tepat berada di bawah benda W dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon dari ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan benda Z saat menumbuk benda W adalah, misal ini adalah permukaan tanahnya, kemudian di sini ada benda Z, kemudian di sini ada benda W. Ini si W, ini si Z. Catatan, si Z dari permukaan tanah, dia tingginya 2 meter, sementara kalau si W dari permukaan tanah, tingginya 82 meter. Nih, bentuknya seperti ini. Lanjut ya. Pada saat yang sama, ya, pada saat yang sama, berarti waktu si W sama dengan waktunya si Z. Kita sebut saja T. Si W dilempar ke bawah dengan kecepatan 10. Artinya apa, Kak? Kecepatan awal untuk si W, V0-nya adalah 10 meter per sekon. Ini V0 si W. 30 per sekon atas. Berarti ini kecepatan awal si Z adalah 30 meter per sekon. Yang diminta, kecepatan benda Z saat menungguk benda W. Karena W-nya ke bawah, Kak, Z-nya ke atas, Kak, suatu saat mereka akan bertumbukan. Letak titik tumbukannya, kalau dari si W, kakak sebut adalah hanya W. Sementara kalau dari Z, kakak sebut hanya si Z. Catatan, kalau dari gambar kita cek W ke Z berapa jaraknya? Ayo. 80 ya, yaitu 82 dikurang 2. 80 meter. Berarti kita dapat kesimpulannya dari gambar W ke Z itu 80 meter dan W ke Z itu adalah tinggi si W ditambah tinggi si Z-nya. Kita tuliskan hanya si W ditambah hanya si Z menjadi 80. Nah, titik jumpanya kan ya, garis putus-putus yang kakak buat. Kak, si W geraknya GLBB vertikal ke bawah.
Kalau GLBB vertikal ke bawah, persamaan yang kita gunakan gimana tadi? P0 si W kali waktunya si W tambah setengah G waktunya si W dikuadratin. Gitu ya. Ini untuk si W-nya. Kak, kalau untuk si Z-nya gimana? Gerakannya ke atas. Berarti ini menjadi P0 si Z kali waktunya si Z dikurang setengah G waktunya si Z dikuadratin. Sama dengan 80. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum kakak lanjut, silakan. Aman? Aman ya? Kak, waktunya sama ya? Sama. T-nya W sama dengan T-nya si Z. Kita sebut T aja tadi. Karena waktunya sama, berarti setengah G TW kuadrat, kalau dikurang setengah G TZ kuadrat, hasilnya? Iya, dicoret ya. T0 si W berapa, Kak? 10. Berarti ini menjadi 10T. Tambah T0 si Z berapa, Kak? 30. Menjadi 30T. Sama dengan 80. 10 tambah 30? 40T. Sama dengan 80. Berarti T-nya? 2 sekon. Paham? Paham. Iya. Lanjut. Kalau begitu, tinggal kita cek yang diminta di sini kecepatan benda Z saat menumbuk benda W. Berarti diminta kecepatan si Z ya. Persamaannya, si Z bergerak kemana? Ke atas. Berarti untuk kecepatan akhir, si Z adalah kecepatan awalnya tambah atau kurang? Kurang. Ya, karena gerakannya ke atas. Jadi jadi min ya. Min G waktunya si Z. Ya udah. P0-nya berapa tadi? 30. G-nya 10. Waktunya 2. 10 kali 2? 20. Berarti 30 kurang 20. 10 meter per sekon. Positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti geraknya masih kemana? Ke atas. Masih ke atas. Tapi nanti kalau udah negatif, gerakannya berlawanan dengan gerak sebelah. Iya. Betul ya? Maka jawabannya adalah yang B 10 meter per sekon ke atas. Silakan, ada yang mau ditanya? Tadi itu kalau nyerang berlaku pada juga buat ulangin si agak ini putus. ya, Kak. Itu berlaku juga buat si W ya, Kak. Kalau ke bawah dia negatif, kalau ke atas dia positif. Iya, betul. Jadi gini, kalau untuk si W, gerakannya di sini kemana? Ke bawah ya. Berarti kecepatannya positif ketika ke bawah, karena gerak awalnya ke bawah. Dan kecepatan gravitasinya gimana? Positif, karena searah dengan ya kecepatan gravitasi geraknya. Kak, kalau nanti si W dilempar ke atas gimana? Nah, maka bentuknya kayak si Z jadinya. Ke atas kecepatan awalnya positif ya, ketika berarti gerakannya ke bawah. Itu saja. Lanjut. Paham, Kak? Makasih. Ya. HW plus HZ sama dengan 80 tadi. Oke, HW tambah HZ sama dengan 80 dari mana, Kak? Isi W 42, isi Z 2 meter dari permukaan tanah. Sehingga tingginya adalah 82 kurang 2. Hasilnya 80 meter. Nah, si Z di tumbukan. Nah, kalau dia terjadi tumbukan di sini, W ke titik tumbukannya kita sebut hanya W, Z ke titik jumpanya kita sebut hanya si Z, berarti hanya si W tambah hanya si Z sama dengan 80. Begitu ceritanya. Lanjut, ada lagi? Cukup?
Oke, aman ya. Kakak lanjut. Nah, untuk nomor 2, di sini berhubungan dengan gerak parabola ya. Ya kan? Berhubungan dengan gerak parabola. Tadi sudah kakak singgung sedikit. Ya, sudah kakak singgung sedikit. Yaitu, ketika pada gerak parabola, kecepatan peluru di titik tertingginya sama dengan apa? Ayo. Tidak lurus. Ya, nggak perlu lurus ya. Saat maksimum kah, kecepatan yang ada itu hanya kecepatan di sumbu X. Sementara kecepatan di sumbu Y sama dengan 0. Karena persamaan, V adalah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Karena V-nya 0, berarti V-nya menjadi Vx saja. Di mana Vx itu nilainya berapa tadi? V0 cos theta. Cosnya cos berapa sih itu? 53. Cos. Ya udah, tinggal bang teman-teman. V0-nya 100, cos 53 berapa? Nah, berarti meter per sekon. Katanya 0, benar atau salah? Salah. Salah. Itu pernyataan satunya. Nah, pernyataan 2, tinggi maksimum yang dicapai peluru 320 meter. Tadi juga sudah kakak turunkan persamaan Y maksimum. Ada yang masih ingat? Iya, V0 sin 53 ya, kakak buat sini ya. Kuadrat per 2Y. V0-nya kak, 100 sin 53 kak, 0,8. Ini nanti dikuadratkan dikali ini 2 sama 10 ya, dibagi dengan 2 kali 10. 100 kali 0,8? 80. Dikuadratin? 6.400. Dibagi 20? 320. Oke, selesai ya. Kalau satu salah, 2 benar jawabannya? C. 2 dan 4. Tapi kita lanjut. Yang ketiga, energi kinetik peluru di titik tertinggi adalah 0. Masih ingat persamaan EK? Setengah. Iya, mv kuadrat. Kak, masanya berapa? Cek 250 gram. 250 gram samanya dengan 1/4 kilogram. Berarti dikali 1/4. V saat tinggi maksimum. Berapa tadi? 60. Berarti ini 60 kuadrat. Oke, 60 dikuadratin. 3.600 bagi 4. 900 bagi 2. 50. Iya. 450 joule. Lanjut ya. Nah, Kak, kemudian jangkauan terjauh 960 meter. Kalau jangkauan terjauh namanya X maksimum. Ada yang ingat persamaan X maksimum? T0 kuadrat dikali 2 sin 53 cos 53 dibagi dengan J. Ini dia. Ya udah, tinggal kita masukkan saja. V0-nya berapa? 100 tadi ya. 100 kuadrat berarti samanya dengan 100 kali 100 dikali 2 sin 53 kakak cos 53 kakak buat yang 3/5 J-nya. Nah, bentuknya kayak ini. Oke, kita selesaikan. 100 dengan 10. 10. Oke, 5 kali 5? 25. 25 yang dengan 100. 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 4? 32. 32 kali 3? 96. 96 kali 10? 9.600. Iya. 6. Selesai. 2 dan 4. Jawabannya C. Silakan, teman-teman. Ada yang mau ditanya di sini? Tadi nomor 1, yang bagian 1
Aku itu salah kenapa? Kecepatan peluru di titik tertinggi 0 itu salah, karena kecepatan peluru di titik tertingginya sama dengan Vx, yaitu nilainya 6. Yang 0 kecepatan vertikalnya aja, Kak. Iya, betul. Kecepatan vertikalnya 0, benar. Tapi kan bukan kecepatan pelurunya ya. Kecepatan pelurunya kan ada 2 di situ, di sumbu dan sumbu Y. Maka kecepatan pelurunya kita pakai V total, gampangnya gitu deh. Akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Hasilnya 60, bukan 0. Kalau yang ditanya, kecepatan peluru di sumbu Y pada titik tertinggi adalah 0, benar nggak? Benar. Atau kecepatan vertikal peluru di titik tertinggi adalah 0, benar? Benar. Itu. Kalau hanya kecepatan peluru saja salah, karena dia di sana ada kecepatan di sumbu X yang selalu tetap karena JLB. Lanjut, ada lagi? Kalau energi kinetik tidak di titik tertinggi mana? Misal mau di mana? Bebas. Di awal. Di awal, oke. Awal kakak sebut A. Di A ada nggak ketinggiannya? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti energi potensialnya 0. Energi kinetiknya ada nggak kecepatannya? Ada. Berapa kecepatan awalnya? V0-nya 100. Ya udah. Berarti EK-nya menjadi setengah MV. V-nya adalah 100. Ya, setengah MV kuadrat. Berarti menjadi setengah kali 1/4 kali 100 kuadrat. Bisa? Nah, kalau misalkan di posisi sini, misalkan posisi B, kan ada V, ada Vx, dan ada Y. Kita cari siapa dulu Vx-nya, yaitu V0 cos. Kemudian cari Vy. Vy tadi apa? T0 sin dikurang Gt. Setelah dapat Vx dan Vy, pakai rumus yang ini. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat diakarin. Hasilnya barulah dapat V. V-nya inilah untuk yang energi kinetiknya. Paham? Paham. Oke, bentuknya gitu. Nah, di titik B ada tingginya nggak? Ada. Berarti ada nggak energi potensialnya? Ada. Nah, cara mencarinya gimana? M kali G kali tingginya si B. Tingginya si B kita ambil dari yang gerak sumbu Y-nya kan? Nah, nanti pakai yang Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Bentuknya seperti itu. Bisa ya? Oke. Kakak lanjut. Ya, ada yang mau ditanya? Itu tadi pilihannya yang C itu cuma 3, bukan 2 sama 4. C, oh iya, diganti ya. Ini pilihan ini yang SBM yang seperti biasa ya. Yang A 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, E semua benar gitu ya. Kayak biasa ya. Ya, kayak biasa ya. Ya, Kak. Ya. Ini tipu nih ya. Jadi pakai yang biasa aja ya, yang A, B, C, D, E ya. Yang A 1, 2, 3, kalau yang B itu 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, E semua benar. Ini biasa ya. Tapi ini malah E nggak ada ya. Yang ada yang lain ya. Nanti deh kakak kasih infonya. Kalau untuk yang lain berarti jawabannya apa tadi? 2 dan 4 ya buat ya? Ya. Ya, nanti kakak ini beritahu ke Google Form-nya untuk diubah ya. Lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ada baja di sini yang modulus elastisitasnya E, panjangnya 2,2 meter, di jari penampangnya 1 cm, ditarik di ujung-ujungnya dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang diminta pertambahan panjang yang dialami baja. Oke, persamaan E apa? Modulus yang E adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Yang diminta apa? Pertambahan. Berarti delta L ya. Berarti dari sini delta L sama dengan apa? F kali L0 dibagi A kali E. Kita lihat apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada E-nya. E-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian panjangnya L-nya 2,2 meter. Kemudian di jari penampang. Nah, di sini
Kalau dia di jari penampang, yang kita butuhkan di sini luas ya. Luas kawatnya ini permukaannya ya, yang luas penampang yang ditariknya adalah kan lingkaran. Berarti kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran apa kan? Yoi, R kuadrat. Pi-nya kita pakai berapa? 22/7. R-nya 1 cm. 1 cm ini diubah menjadi 10 pangkat minus 2 meter. Kalau dikuadratin jadi berapa? 10 pangkat 4. Ini satuannya udah. Lanjut, kalau gayanya berapa? F ya. F-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4 tadi ya. Ya, 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke. Nah, ya. Kak, untuk E-nya apa sih? Ya, E itu adalah modulus Young. Elastisitasnya. Ya, betul. Modulus elastisitasnya. Modulus Young-nya. Kapan untuk si bajanya. Ya. Untuk baja, modulus elastisitasnya simbolnya E besar, yaitu 2 kali 10 pangkat 11. Lanjut ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan. F-nya berapa tadi? 4 kali 10 pangkat 4. L0-nya 2,2 dibagi A-nya 22/7 kali 10 pangkat min 4. Kemudian E-nya 2 kali 10 pangkat 11. Oke, tinggal kita coret 2,2 dengan 22 berapa? 0,1. Kemudian 4 dengan 2? 2. Ini jadi seper naik ke atas kali ya. 2 kali 7? 14. Yang ada 14 ya? B. Selesai. Ini berarti menjadi 1,4 mm. Tapi kalau kita hitung lagi Kak, ini min 4 dengan 11 jadi 7 ya. Pindah ke atas jadi min 7 ya. Sama yang ini jadi min 8 ya. Dengan 4 jadi min 4. Ini satuannya meter. Kalau ubah ke mili kali 1000 ya. Menjadi 1,4. Silakan, ada yang mau ditanya untuk soal nomor 3? Tadi Pi-nya kenapa 22/7 Kak? Oke, kakak pakai Pi-nya 22/7 karena L-nya di situ ya. L0-nya 2,2. Kan bisa dibagi. Oh, Itu aja. Karena kakak lihat aja sih angkanya ada 22, ya udah pas nih pasti gitu. Tapi kalau angkanya tidak bisa dibagi ya pakai 3,14 deh kayak biasa. Lanjut, ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Kita lihat soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4, di sini ada sebuah benda yang bermassa 5 kg dengan massa jenisnya 2,5 gram per centimeter kubik. Digantung dengan tali dan dimasukkan dalam air. Massa jenis airnya 1 gram per centimeter kubik, besar gaya tali yang menahan. Kalau kita lihat, massa jenis bendanya adalah 2,5. Langsung ubah ke kilo, berarti 2.500 kg per meter kubik ya. Massa jenis airnya Kak, fluidanya di sini 1, berarti menjadi 1000 kg per meter kubik. Ini sudah kita ubah. Kak, karena massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluidanya, menyebabkan bendanya akan tenggelam. Nah, tapi di sini digantung ya. Diikat dengan tali di sini. Nah, posisinya dia melayang. Atau bahasa lainnya, semua bendanya tercelup. Kalau begitu, kita gambarkan dulu arah gayanya. Yang pertama dia punya massa, berarti W, kemudian dihubungkan dengan tali, berarti T, dimasukkan dalam ke suatu fluida, namanya gaya AU. Ingat sopel kemarin. Ya. Nah, Kak, untuk FA, gaya apungnya di sini, memiliki persamaan rho fluida kali G kali volume yang tercelup. Catatan, bendanya semua tercelup ya. Berarti di sini volume yang tercelup sama dengan volume bendanya. Dari hukum pertama Newton, karena ini kondisinya dalam seimbang, sigma F-nya sama dengan 0. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. T tambah FA sama dengan W. Berarti T-nya W dikurang FA. Oke, untuk W-nya M kali G. Untuk FA-nya, massa jenis air kali G
kali volume benda yang tercelup. Kak, untuk volume benda yang tercelup kan sama dengan volume benda. Volume bendanya sudah ada belum? Belum ya? Bisa kita cari dari persamaan massa jenis. Masih ingat? Rho adalah M per V. IOI. M per V. Berarti dari sini volume benda sama dengan massa benda dibagi dengan rho benda. Kalau kakak ganti, ini menjadi M kali G dikurang rho air kali G kali massa benda dibagi dengan rho bendanya. Ini M-nya M benda ya. Coba M bendanya berapa? 5 ya. Berarti 5 dikali 10 dikurang rho airnya 1000, 10 pangkat 3, G-nya 10, massa bendanya 5, rho bendanya 2500. 2,5 kali 10 pangkat 3. Oke, 10 pangkat 3-nya kita coret. Berarti ini 10 dibagi dengan 2,5. 4 kali 5, 20. 50 kita kurangkan dengan 20. Hasilnya 30 Newton. Itulah tegangan talinya yang C. Silakan, ada yang mau ditanya di sini, teman-teman semua? Kalau gaya apung tuh cuman yang melayang sama yang ke apung aja, kalau tenggelam enggak ya? Oke, kalau tenggelam ada nggak gaya apungnya? Ada juga, tapi kalau tenggelam dia kan menyentuh bidang ya, maka di sana akan ada gaya normal. Bisa jadi ada gaya normal. Gitu. Lanjut, ada lagi? Kak, G-nya 10G dari mana? G-nya 10 dari mana? Percepatan gravitasi ya. Nilai percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Kak, kalau nggak ada talinya berarti T-nya hilang ya? Iya, kan T kan tegangan tali ya. Kalau tidak ada T-nya, bendanya pasti tenggelam di sana. Ya, bendanya pasti tenggelam. Dan akan mendapatkan gaya normal. Ya, akan mendapatkan gaya normal. Sepertinya akan mendapatkan gaya normal. Pastinya di situ tenggelam. Kita bisa cek nanti. Kak, mau nanya, masih bingung konsep yang T tambah FH kurang W itu kan gimana? Sigma F sama dengan 0 dalam kondisi seimbang ya. Ini kan terjadi dalam kondisi seimbang, tidak bergerak ke atas atau ke bawah lagi. Nah, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Arti sigma F sama dengan 0, gampangnya, karena gaya yang ke atas, jumlahnya pasti sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas siapa sih tuh? T dengan FH, berarti T tambah FH kakak buat. Yang ke bawah siapa? W, maka T tambah FH sama dengan W. Sehingga T sama dengan W dikurang F. Apungnya, gaya Archimedesnya, gaya angkatnya. Lanjut, ada lagi? Kak, Ya. kalau bendanya nggak tercelup kayak setengah-setengah itu gimana Kak? Oke, kalau bendanya nggak tercelup, kalau setengah-setengah, ya kita pakai S-nya, kan bergantung sama yang tercelup. Lihat aja tercelupnya berapa. Contoh, kayak Soto 3 kemarin, yang tercelup, yang berada di permukaan ya, 40% kalau tidak salah. Yang berada di permukaan 40%. Yang tercelupnya berarti berapa persen? 60. Iya, 40%. Ini 60% dari volume bendanya. Ini volume bendanya. Artinya, di sini gaya apungnya kan ke atas tuh ya. FA-nya ke atas, besarnya FA berapa? Massa jenis air misalkan kali G kali 60% ya, berarti 0,6 VB-nya. Kalau di sini kan kali VB karena semuanya tercelup. Begitu dia. Lanjut, ada lagi? Kalau FA selalu ke atas, ya gaya angkatnya selalu ke atas. Hanya kalau melayang sama tenggelam sama ya, Kak? Kalau melayang sama tenggelam, volume yang tercelupnya sama. Tapi, ya, kalau yang tenggelam, itu bisa jadi ada gaya normalnya. Misal, ini talinya kakak abaikan. Kalau talinya kakak abaikan, berarti kita dapat W-nya di sini berapa? M kali G ya. M kali G-nya berapa tadi? 50 Newton. Nah, ini gaya angkatnya berapa FA-nya? Kita hitung FA-nya tadi 20 ya. Benar ya? Ya. Iya, 20 Newton. 20 Newton. Nah, mungkin nggak kayak gini? Enggak ya.
Nah, berarti dia di sini akan ada gaya normal supaya dia seimbang. N-nya berapa? Ya 30. Nah, kita katakan ketika dia tenggelam sampai di dasar, kemungkinan ada gaya normalnya karena bersentuhan dengan bidang. Bisa jadi gaya normalnya 0, Kak. Karena N-nya 0 di sana, artinya FH-nya sama dengan W. Gitu. Kak, kenapa ya V benda menjadi V yang tercelup? Sebalik ya, V tercelup menjadi V benda. Volume benda yang tercelup, lihat ini, semua bendanya tercelup di sini. Semua bendanya berada di dalam fluida. Maka volume yang tercelupnya bakalan sama dengan volume bendanya. Karena semuanya di dalam fluida. Lanjut, ada lagi? Aman? Kak, Ya. kalau udah pasti ada FA, FA itu kan ada gaya dorong air kan? Berarti nggak mungkin ada N dong? Gimana sih, Kak? Oke. Kak, kalau udah pasti ada untuk FA-nya, gaya dorong airnya, gitu ya, maka dia tidak mungkin kan, Kak, ada N-nya. Catatan di sini. Kalau untuk N-nya itu gaya tekannya, itu bisa terjadi saat bendanya kan sampai di dasar banget tuh. Gaya beratnya di sana. Untuk FA, gaya apung di sini apa? Berat fluida yang dipindahkan oleh zat cair, berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, selama bendanya berada di dalam fluida, tetap akan mendapatkan gaya apungnya di sana. Begitu dia. Lanjut, ada lagi? Terus kalau tenggelam nggak ada hidrostatisnya, Kak? Oke, Kak, kalau untuk yang tenggelam, apakah tidak ada hidrostatisnya? Jawabannya ada. Tekanan hidrostatis kan akibat berat fluida yang di atasnya kan? Hidrostatis, tekanan oleh zat cairnya di sana. Tekanannya ada, hidrostatisnya ada. Gitu. Boleh tolong dibikin sigma FV-nya nggak, Kak? Sigma FY-nya untuk Kalau tenggelam. Untuk kalau tenggelam, ini tadi yang posisinya tenggelam di sini, berarti menjadi apa? N tambah FA-nya sama dengan apa? Sama dengan W. Baik, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kemudian tadi 1000 sama 2500 dari mana, Kak? Dari massa jenisnya ya. Ini gram per sentimeter kubik. Ini kita ubah ke kilogram per meter kubik. Nanti dikali 1000, gampangnya gitu ya. Gram ke sentimeter, gram ke kilogram dibagi 1000, sentimeter kubik ke meter kubik dibagi 1.000.000 di sana. Maka nanti sama aja 1.000.000 dibagi 1000 kali. Ya. Lanjut, ada lagi? Kok levelnya 0, Kak? Kalau bendanya tidak sama. Oke. Lanjut, cukup ya. Nah, untuk massa jenis fluidanya ya, massa jenis fluidanya. Dalam hal ini fluidanya adalah air. Nah, coba untuk nomor 5. Untuk nomor 5 di sini ada balok yang massanya 20 kg berada di atas lantai datar kasar dengan koefisien gesek statisnya 0,4 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Balok ditarik dengan gaya F sebesar 100 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datarnya. Usaha total yang bekerja pada balok setelah 10 detik adalah, maka kita harus menggambarkan proyeksinya terlebih dahulu. Catatan di sini, dia ditarik dengan gaya F sebesar 100 Newton membentuk sudut 37. Berarti di sumbu F-nya menjadi apa? F cos ya. F cos 37. Cos 37 0,8 kali 100, 80. Untuk sumbu Y-nya? 60. Iya. F sin 37 menjadi 60 Newton. Kemudian, karena ada masanya ya. Masanya berapa? 20. 20. Berarti dia gaya beratnya berapa? 200. 200.
Ini W-nya sama dengan M kali G, 200 Newton. Oke, gaya normalnya ya 140 ya. Ingat ya, yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah ya. Dari sigma FY-nya sama dengan 0, maka dari sini N ditambah dengan F sin 37 sama dengan W. Berarti N-nya adalah W dikurang F sin. 200 dikurang 60. Hasilnya 140 Newton. Lanjut. Kak, apalagi? Kita dapat nanti adanya gaya gesek yang bekerja. Kenapa? Ada gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek yang bekerja kita sebut F gas. Di mana F gas di sini kita harus membandingkan antara yang menarik atau yang mendorong ya dengan gaya gesek statisnya. Berarti kita butuh Fs. Untuk Fs rumusnya apakah? Mu-S kali N. Mu-S-nya 0,4. N-nya 140 kaliin 56. Kak, yang menarik siapa? 8. Fcos. Ya kan? Fs-nya berapa? 56. Lebih besar atau lebih kecil Fcos-nya? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti gaya gesek yang bekerja kemarin apa? Kinesis. Ya udah langsung aja. Mu-K-nya 0,2 kali 140 28 Newton. Nah, maka dari sini kita dapat A-nya. Apa rumus A? Sigma F bagi dengan M. Yang menarik adalah F cos 37. Yang kinetisnya, F cos 37-nya berapa? 80. Iya. Dikurang F-nya? 28. Masanya? 20. Oke, 80 kurang 28. 5? 52 dibagi 20. 2,6 meter per sekon kuadrat. Itulah A-nya. Yang diminta apa di sini? Usaha mau pakai rumus yang mana? F kali F kali S. Oke, berarti sigma F kali S. Berarti kita butuh S ya. Untuk mencari S, kalau ada A, ada T, gimana? Setengah AT kuadrat ya. Finalnya 0. Nah, maka dari sini setengah A-nya berapa? 2,6. T-nya berapa? 10 kuadrat. 2,6 dibagi 2. Oke, makin sigma F-nya tadi kita dapat 52 dikali dengan 130. 2 kali 3 6. Yang ada 6-nya Oke. Silakan, ada yang mau ditanya? Kak, mau nanya. Ya, silakan. Itu tadi yang F cos 37 lebih besar dari Fs, kenapa? Oke, F cos 37 kan nilainya 80 Newton. Sementara Fs kita hitung tadi 56 Newton. Karena F cos 37-nya lebih besar dari Fs, yang menarik atau yang mendorong lebih besar dari gaya gesek statisnya, maka gaya gesek yang bekerja pada bendanya itu yang kinetis, yaitu ada 3 syarat pengguna gaya gesek yang kakak buat. Apa itu? Saat F tarik atau F dorongnya lebih kecil dari Fs, berarti gaya gesek yang bekerja adalah F-nya. Kalau F-nya sama dengan Fs, berarti gaya gesek yang bekerja adalah Fs-nya. Kalau F-nya lebih besar dari Fs, gaya gesek yang bekerja adalah Fk-nya. Yang pertama, bendanya diam. Yang kedua, tepat akan bergerak atau tepat akan bergeser. Yang ketiga, bendanya bergerak. Nah, itu syaratnya kemarin. Kasih, Kak. Kak, 52-nya, ya sama-sama. 52-nya dari mana? Sigma F tadi ya. Sigma F tadi nilainya berapa? 80 kurang 28. 80 kurang 28 ini kan 52 tadi. Lanjut, ada lagi? Kak, yang rumus S itu tadi gimana? Rumus S. S untuk pakai GLBB. S rumusnya apa? Setengah. Sorry. Rumus awal dulu. P0T tambah setengah AT kuadrat. Kan di sini dari keadaan diam ya. Bendanya bergeraknya dari keadaan diam. Nah, maka P0-nya 0. Karena P0-nya 0, langsung aja S-nya setengah AT kuadrat. Oh iya, Kak. Untuk FK-nya 28, ini dari mana? Mu K kali N ya.
mu-nya 0,2 dikali 140. Nah, kenapa F yang dipakai F cos? Karena yang sejajar sama FG-nya. Oke. Untuk penentuan yang menarik atau yang mendorong, di sini yang kita pakai yang sejajar dengan sumbu X ya kan? Kenapa yang sejajar sumbu X, Kak? Karena di sumbu Y-nya udah sama dengan 0. Sigma FY-nya sudah sama dengan 0. Berarti yang kita pakai sigma FX sekarang. Maka kita pakai yang F cos 37. Ya. Lanjut, ada lagi? Cukup? Oke. Ya, Kak. Nomor 6. Tentang listrik. Yang diminta di sini adalah daya listrik yang terdisipasi pada rangkaian berikut ya. Pada R3-nya, resistor yang ketiganya. R1-nya 30, R2-nya 20, R3-nya 48. Coba kalau rangkaian ini kakak sederhanakan, berarti bentuknya menjadi seperti ini. Yang ini kakak sebut sebagai R12. Catatan 1 dan 2 rangkaiannya apa? Paralel. Kalau paralel gimana cara mencarinya? Ya boleh seper ya. Atau 30 kali 20 dibagi 3. Dibagi, ini 50 ya. Ini 0, ini 0. 20 bagi 5, 4 kali 3, 12 ohm. Paham? Paham ya? Nah, kemudian R3-nya, R1 adalah dengan R3-nya, kalau kakak gabung berarti menjadi rangkaian seri itu kan? Iya, berarti ini namanya R total. R totalnya adalah R1 2 tambah R3. 60. Tambahin Kak, 12 tambah 48. Hasilnya 60 ohm. Dengan V totalnya adalah 15 volt. Ini kalau rangkaiannya kita sederhanakan semua. Nah, fokus ke pertanyaan. Yang diminta daya yang terdisipasi P. P itu rumusnya bisa V kali I, bisa V kuadrat, bisa I kuadrat kali R. Kakak pakai karena daya yang terdisipasi pada R3 berarti P3. Yang kakak gunakan adalah I3 dikuadratin kali R3. Kenapa pakai I? Lebih simpel mencarinya. Contoh, I3, kalau dari gambar kita cek I12 dengan I3 karena dia seri, berarti sama kan? Bahkan sama dengan rangkaian totalnya. Kesimpulannya apa? I12 sama dengan I3 sama dengan I total. Berarti kalau mau mencari I3 kita hanya cukup mencari I totalnya. Apa rumus I total? V total dibagi R total. V totalnya 15 bagi R totalnya 60. Berarti 1/4 ampere. Nah, tinggal masukkan nilainya kan? Berarti ini menjadi 1/4 dikuadratin R3 48. 1/4 dikuadratin 16. 1/16 kali 48. Selesai. Lebih simpel kan? Boleh pakai V Kak? Ya boleh, sama aja. Cari dulu V3-nya. Gimana mencari V3? I3 kali N3, cari I3-nya. Ya mending langsung pakai I3. Benar? Gitu dia. Silakan, ada yang mau ditanya ke nomor 6? Disipasi itu apa? Daya yang terbuang. Daya yang terdisipasi, daya yang terbuang akibat panas ya. Dia bisa berubah menjadi panas gitu ya. Daya terdisipasi, daya yang terbuang. Nah, kenapa I-nya sama? Kalau pada rangkaian seri, I-nya sama, ya kan? Kalau pada rangkaian seri, I-nya sama. Kalau paralel, cara mengingatnya kemarin, paralel ya, paralel pakai V ya, paralelnya sama. Lanjut. Cukup? Nomor 6? Oke. Kita lihat nomor 7. Sebuah loop ya. Sebuah loop yang memiliki fokus F-nya 5 cm digunakan untuk mengamati suatu benda. Benda diletakkan pada jarak 4 cm di depan loop. Kita tahu F-nya 5 cm. Kemudian S-nya adalah 4 cm dengan titik dekat matanya, punktum proksimumnya 25 cm. Ingat kemarin di sopel yang kedua, ya, sopel 2. Untuk pembesaran, rumus yang kakak gunakan adalah PP per S. Ini rumus umumnya. Kakak ulangin.
Rumus yang kita gunakan adalah PP per F. Ini rumus umumnya. Catatan, kalau di sini ada PP, ada F, ya udah pakai ini aja. Jadi kita nggak perlu mencari yang seper S sama dengan seper F dikurang seper aksen. Atau yang kemarin saat akomodasi maksimum, rumusnya menjadi apa? PP per F tambah 1, saat akomodasi minimum menjadi PP per F saja. Kita nggak perlu, karena rumus umumnya dari PP per S. Datanya sudah cukup jelas, PP-nya 25, S-nya 4. 25 bagi 4, 6,25. Selesai, perbesarannya sebesar 6,25. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tadi yang kata kakak yang penjabaran PP per S itu kayak gimana? Oke, Kak, untuk persamaan, seper S sama nggak dengan seper F dikurang seper S aksen? Sama. Ya, maka untuk perbesaran M, itu ketika nggak ada S-nya, kemarin kan kakak tulis PP per F dikurang PP per S aksen. Pakai yang ini. Sudah? Nah, saat akomodasi maksimum yang kita sebut sebagai A max terjadi ketika nilai S aksennya sama dengan minus PP-nya. Berarti kalau dia minus PP, PP dibagi min PP, min 1 ya, min sama min jadi tambah. Maka perbesaran maksimumnya saat akomodasi maksimum maksudnya PP per F tambah 1. Ingat sopel yang kedua kemarin? Ingat ya? Nah, kalau amin gimana? Akomodasi minimum S aksennya itu diminta hingga. PP dibagi hingga hasilnya 0. Maka jadi PP per F saja. Gitu. Aman? Berasa. Oke. Lanjut. Nomor 8. Suatu gas ideal monoatomik mengalami proses seperti grafik, ya. Perubahan energi dalam itu delta U. Persamaannya apa kemarin? F per 2 NR delta T. Catatan, karena monoatomik berarti F-nya 3. Berarti 3 per 2 NR delta T. Kak, persamaannya PV sama dengan NRT. Kalau dia delta T, berarti sama aja ini dengan delta PV sama dengan NR delta T. Bentuknya kayak gini. Karena P-nya berubah, volumenya juga berubah. Oke, persamaannya menjadi 3 per 2. Contoh, ini si A, ini si B. Dia dari A ke B ya. Berarti deltanya gimana? P-nya si B, volumenya B, dikurang P-nya si A, volume A. Udah, masukin nilainya. 3 per 2. Tekanan si B berapa? 8 kali 10 pangkat 5. Ya kan? Volumenya berapa? 0,5. Dikurang dengan PA-nya 5 kali 10 pangkat 5, volumenya 0,2. 8 kali 0,5? 4. 5 kali 0,2? 1. 4 kurang 1? 3. 3 kali 3? 9. Bagi 2? 4,5. Iya, 4,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Lihat delta U-nya, plus atau min? Plus. Plus. Kalau plus berarti bertambah. Kalau min, berkurang. Arti bertambahnya gimana? Suhunya yang bertambah. Kalau berkurang, berarti suhunya yang berkurang. Kak, kalau ini monoatomik. Selain monoatomik, misalkan diatomik. Kalau diatomik, F-nya nanti gimana? Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Tergantung dari suhunya. Masih ingat kemarin yang di TKG kakak ajarin? Ketika suhunya di 250 Kelvin, itu termasuk suhu rendah. Maka F-nya 3. Ketika suhu sedang di 500 Kelvin, dia nilai F-nya 5. Dan saat suhu tinggi di 750 Kelvin ke atas ya, itu dia menjadi berapa? 7. Bentuknya kayak gitu. Ingat ya, kemarin ya. Agak jarang ya diatomik ya. Biasanya monoatomik. Cukup? Cukup ya? Oke, Kak. Ya, oke. Lanjut.
Lanjut nomor 9. Nah, itu nomor 9 gimana? Gaya Lorentz. Caranya, untuk gaya Lorentz, F sama dengan B, I, L. Rumus umumnya apa? IL cross B ya. Gini ya. Nanti kakak singkat aja menjadi BIL ya. Bil gitu ya. Untuk umumnya IL cross B, tapi kakak buat bil. Nah, sekarang untuk B ini rumusnya kan mu 0I pada kawat yang lurus 2πa ya. Mu 0I per 2πa. Ini dikali I kali L. Itu F-nya. Kak, kalau kita lihat ini ada dua kawat panjang sejajar yang arah arusnya berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah kakak buat. Ini I1 dan ini I2. Caranya bagaimana? Untuk metodenya kita gunakan kaidah tangan kanan. Namun, di sini akan kakak ajarkan cara simpelnya. Kalau arusnya berlawanan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Gampangnya gitu. Arusnya arahnya berlawanan, mereka akan saling tolak-menolak. Ini F12. Yang ini F21. Di mana F12 besarnya sama dengan F21. Kakak ulangin. Besarnya F12 sama dengan F21. Itu sama saja. Oke, sebentar. Screen-nya nggak jalan. Oke, kakak lanjut ya. Nah, untuk F21 kan besarnya sama dengan F12 ya. F21 besarnya sama dengan F12. Nah, maka persamaannya di sini tinggal teman-teman cek yang diminta mikronewton per meter. Kalau mikronewton per meter itu apakah? Gaya persatuan panjang, newton per meter, ya kan? Nah, berarti ini kakak tuliskan menjadi F dibagi dengan L. Sama dengan mu 0. Nah, F-nya yang mau digunakan, misalkan F12. Kalau F12, berarti mu 0-nya menjadi, ini sama aja, I2, I1 dibagi dengan 2IH. Artinya apa? Mau F12 atau F21 sama nanti, mu 0, I1, I2 per 2πa, tetap sama. Yang membedakan, kalau nanti dari gambarnya, kalau pada kawat pertama, medan magnet yang bekerja adalah B yang kedua, akibat kawat 2. Kalau pada kawat pertama, yang bekerja adalah B2. Pada kawat kedua, yang bekerja adalah B1-nya. Nah, persamaannya tetap sama ya. Oke, lanjut. Kak, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I2 sama I1-nya 5 kali 2 dibagi 2pi. Jaraknya berapa? 40 cm, berarti 0,4. Oke, 4pi dengan 2pi, hasilnya 2 ya. 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 0,4, 10. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6. Satuannya Newton per meter. Maka dari sini menjadi berapa? 5 mikronewton per meter. Tarik menarik atau tolak menolak tadi kakak katakan? Tolak menolak. Oke, Kak, untuk penentuannya menggunakan apa tadi? Kaidah tangan kanan. Cara yang awalnya ini arusnya ke atas, berarti medan magnet yang di sebelah sini namanya cross. Kalau yang sebelah kirinya dot. Gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari arus, 4 jari medan magnet. Kan gitu ya. Kalau bisa diketuk, itu dia tandanya cross. Metode kakak seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tempelkan aja tangannya ke LCD atau ke layar laptop atau layar handphonenya atau tablet dan segala macam. Ya udah, ketika bisa diketuk, nah itu dia tandanya cross. Cross masuk. Oke. Kalau tidak bisa diketuk, tandanya dot. Atau cara gampang kakak, sebelah kanan dari arusnya itu cross, sebelah kirinya dot. Kemudian, Kak, untuk yang F-nya gimana? Pakai yang ibu jari sebagai arus, 4 jari sebagai medan magnet, 4 telapak tangan sebagai gaya. Ibu jari arus, 4 jari medan magnet, telapak tangan itu sebagai gaya. Contoh kawat pertama, arusnya kemana?
ke atas. Oke, kemudian B-nya gimana? Kalau akibat kawat yang ini, B-nya terus ya, masuk ya. B-nya masuk, berarti ibu jarinya ke atas, B-nya masuk, bentuknya gini. Nah, ibu jari ke atas, B-nya masuk. Nah, kemudian telapak tangan kakak arahnya kemana? Ke kiri ya, berarti F-nya ke kiri. Kayak gitu dia. Lanjut, ada lagi? Kak, gimana awalnya mu I1, I2? Nah, tadi nih, untuk di F12, rumusnya apa jadinya? Coba, kalau kakak buat F12, rumusnya berarti B yang kedua dikali I yang pertama kali L kan? B yang kedua itu apa? Mu 0, I2 per 2 pi A. Itu nggak ada masalah ya. Kalau dalam hitungan tetap sama, karena I1 kali I2 sama aja dengan I2 kali I1. Bentuknya kayak gitu. Lanjut, ada lagi? Oke, cukup ya. Kemudian kita lihat soal nomor 10. Nah, untuk nomor 10, Kak, ada sebuah partikel memiliki massa diamnya M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C, relativitas. Kemarin sudah pernah kakak ajarkan menggunakan cara segitiga. Ini namanya apa? Kecepatan V. Sin theta kali C. Di mana V-nya berapa sini? 0,8 C. Itu sama aja dengan 4/5 C. Ya kan? Nah, ini sini apa kemarin? P, yaitu tan theta M0C. Kalau di sini apa namanya? Gamma, yaitu sepercos theta. Oke, Kak, V-nya 4/5. Lihat tanda panahnya. Ini 4, di sini 5. 4/5. Pitagoras, jadi 3. Yang diminta energi kinetik EK. Untuk EK, persamanya gimana? Gamma kurang 1 kali M0C kuadrat. Gammanya berapa, Kak? Lihat tanda panahnya. 5/3 kurang 1 M0C kuadrat. 5/3 kurang 1, 2/3 ya, atau 0,67 M0C kuadrat. Benar atau salah? Seingat kakak, ini soalnya ada dua versi ya. Ada yang M0C kuadrat, kalau di sini hanya M0C, karena nggak ada kuadratnya kakak salahkan. Ya, tapi ada soal yang 0,67 M0C kuadrat. Jadi dia ada kuadratnya. Karena di soal ini, nomor 10, kita lihat ya, di Google Form kita di sini, nggak ada C kuadratnya kan? Hanya C aja ya, maka kakak salahkan. Lanjut, yang kedua, momentum linear, P. P, tan theta M0C. Tannya mana? 4/3. Berarti 4/3 M0C. 4/3, 1,33 ya. M0C. Benar? Benar. Maka dari sini jawabannya C. Balik lagi ya. Yang ini gimana? 1, 2, 3. Gitu ya. Ini kakak ulangin. Ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 3. Yang ini 2, 4. Yang ini 4 saja. Kemudian yang E ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Oh, gitu ya. Lanjut. Yang energi total E. Apa rumus E? Gamma M0C kuadrat. Gammanya berapa? 5/3 kan? 5/3 M0C kuadrat. 5/3, 1,67 M0C kuadrat. Benar? Salah ya? Tidak ada kuadratnya. Yang keempat, panjang gelombang. Lambda. Panjang gelombang partikel, ini panjang gelombang de Broglie. H dibagi P. P-nya berapa? 4/3 M0C. Berarti menjadi apa? 3H/4 M0C. Itulah panjang gelombang de Broglie-nya. Benar nggak? Benar ya? 3H/4 M0C. Maka jawabannya 2 dan 4 C. Silakan, ada yang mau ditanya? Nah, itu 5/3-nya dari mana? Dari gamma nih. Gammanya kan di 5/3. Gammanya 5/3. Lihat tanda panahnya. Lanjut, ada lagi?
Gamanya itu apa, Kak? Oke, gamma itu adalah kemarin sebagai simbol ya. Kan ada yang nilainya akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Masih kan? Nih ya, ada persamaan kita pakai ini ya. Kalau gamma itu adalah 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Untuk ini. Gamma adalah seperakarnya. Ini kemarin di fisika yang relativitas ya, di relativitas materi kita kemarin. Lanjut, ada lagi? Bagaimana? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi kalau untuk yang di soal nomor 10 kita ini, karena tidak ada kuadratnya, tetap jawabannya adalah yang C ya. Kalau ada kuadratnya jadinya gimana? Semua benar ya? Iya, jawabannya nanti jadinya E. Tinggal nanti dilihat aja ya. Karena di sini nggak ada kuadratnya, maka kakak ambil yang 2 dan 4 saja yang benar. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang tetap bergabung sampai di sesi